Oke, kembali lagi bersama saya Wilan Adian. Ya, sekarang kedatangan Rama Anggana Putra. Bisa dipanggilnya Ramos. Panggil Ramos. Salah satu drifter dari Bandung. Kita langsung aja ya ngobrol biasa. Aku mau nanya tentang inspirasi dari pertama drifting. Memulainya gitu. Inspirasi maksudnya orang yang mungkin sendiri gitu. Mulainya dari mana? Sebenarnya dulu tuh mulai dulu baru cari tahu gitu. Oh, drifting. Jadi kayak sebenarnya kalau ngomongin soal drifting malahan saya lebih taunya gara-gara ngelihat temen itu temen. Jadi dulu tahun 2009 itu pas saya ngelewat ke Jalan Diponegoro ada yang suka ngepot gitu kan. Ya orang-orang bilang sih itu namanya si Irdam dulu tuh bilang gitu. Nah itu tuh pertama kali ngelihat drifting, oh kayak gini drifting tuh. Malah dulu saya taunya bukan drifting, itu tuh ngesot aja gitu ngesotan lah ya. Tapi kok unik gitu, mobilnya jalan kenceng ngebut tapi mobilnya posisinya miring kan gitu. Belok ke kiri tapi setirnya ke kanan gitu kan, aneh. Nah dari situ udah mulai tertarik lah. Nah dari situ baru searching cari itu apa gitu. Ini apa sih namanya gitu kan. Terus kebetulan waktu itu kan ada film Tokyo Drift tuh 2006. Itu kan masih rame-rame ya. Maksudnya kan Fast Furious dulu masih rame lah sampai sekarang kan. Pas yang bagian Tokyo Drift ini emang sesinya drifting kan. Nah dari situ mulai namanya drifting. Setelah tahu namanya drifting barulah searching dari mana sih asalnya gitu kan. Cari-cari. Jadi sebenarnya belum ada inspirasi di situ tuh. Belum dapat gitu ya. Belum kenal siapa sih yang suka balap drifting tuh gitu ya. Orang masih awam gitu ya. Malah tahu orang yang suka main di Bandung aja gitu kan. Nah udah dari situ ya mulai nyoba drifting. Nah sebenarnya belum dapat inspirasi, tapi kalau sekarang kalau misalkan ditanya inspirasinya siapa, saya sukanya sama Matt Power. Dari pertama tuh. Nah, iyalah, bisa dibilang dari pertama. Ngelihat dia tuh seneng gitu. Sebenarnya mainnya sih kalau dibandingin sama yang lain ya banyak ya di dunia ini banyak yang lebih jago lah gitu kan. Cuman ada kayak ciri khasnya lah gitu, kayak misalnya wearpacknya segala macam ada ciri keren khasnya. Gitu ya. Jadi ya suka aja. Nah barulah di situ nyari-nyari lagi gitu. Oh drifting kayak gini, oh tekniknya seperti ini. Nah dari situ ya kiblatnya masih ke situ gitu. Kalau di drifting ke si Matt Power ini dari dulu suka. Kalau misalkan belajarnya kan ada pas belajar dulu dong. Belajarnya dari siapa? Dulu tuh gini. Jadi sebenarnya kalau ngomongin belajar sih saya Rico lah. Rico Nugraha itu hampir satu angkatan, satu generasi lah ya. Cuman bedanya saya duluan masuk ke EDS, baru Rico nih masuk. Tapi di tahun itu juga 2009. Jadi waktu itu kalau saya pakai Toyota Grid Corolla. Waktu pertamanya itu tuh pakai mobil itu nggak nyambung kan, emang nggak tahu juga di drifting tuh harus pakai apa mobilnya kan gitu. Masih bingung lah ya ini arahnya kemana gitu. Pas dilihat-lihat kan ternyata mobil drifting itu harus pakai roda penggerak belakang. RWD. Ya, saya nakal aja gitu, nyoba-nyoba. Nah itu ada yang nyamperin. Nah si Irdam ini. Irdam itu. Nah Irdam dia udah ngebangun, emang bawa drifting ke Bandung dan emang dia ngebangun komunitas di Bandung ini. Jadi emang bisa disebut Irdam itu pelopor lah ya. Iya, pelopor di Bandung bisa dibilang Bandung gitu. Cuman di sebelum-sebelumnya juga udah ada teman-temannya dia, tapi cuman saya kenalnya baru pertama kali sama dia. Ada satu lagi yang nyamperin tuh yang gendut, si Emon. Nah, itu sih emang saya anak-anak lah sama si Irdam. Ya udah nyamperin katanya boleh pinjem nggak katanya mobilnya, dicobain sama dia, ternyata mobil saya bisa ngesot. Sama Irdam tuh. Kok bisa gitu kan? Dikasih tahu basic main ngesot tuh kayak gimana gitu. Dulu kan taunya cuma angkat-angkat rem tangan doang lah gitu. Gas gitu. Rem tangan gas. Dulu zaman muter balik gitu doang juga udah oke. Kalau sekarang ya gitulah ya, seiring perkembangan zaman guys. Gitu. Jadi awal mulanya malahan belajarnya pakai Toyota Grid Corolla. Jadi basicnya doang kayak ngangkat rem tangannya. Terus kayak ngegasnya kayak gitu-gitunya gitu. Jadi grid dulu dihabisin baru sampai itu rusak, sampai power steeringnya bocor terus, radiator pecah, segala macam aja. Terus udah itu
lanjut ke mobil selanjutnya. Lanjut dulu latihan dulu nyobain pakai mobilnya si Irdam yang BMW, sempat tabrakan juga pakai mobil si Irdam tuh. Ya waktu itu Irdam banyak ngasih tahu sih, cuman kalau belajar sih belajar sendiri. Kalau belajar sih otodidak lah. Jadi kita mau belajar teknik apa tuh ya sendiri, nggak ada yang mentorin. Cuman kalau sharing ilmu sama dia. Berarti dari video sebelumnya kita kan udah bahas juga sama Riko, berarti yang banyak bertanya dan pelopornya tuh Irdam. Iya, emang dari dulu dia sih yang nggak ada yang nggak tahu lah waktu dia kan sekarang juga kan dia masih eksis juga gitu kan. Ya, di dunia racing terus itu. Terus ganti mobil. Sesudah itu mulai ganti ya dulu tahun berapa tuh? Irdam tuh ngasih taunya gini, Mos, kalau lu kalau mau maneh pakai mobil penggerak roda depan wae mau berkembang, nggak akan berkembang katanya kalau pakai itu doang, kalau mau turun ke kejuaraan. Dari situ kan saya udah mulai suka ya, jadinya jadi pengen nanggung lah, udah terjun aja gitu kan. Edankeun lah. Geus kagok gitu dah geus. Ya maksudnya geus loba rusak oge, soba biaya oge kan. Ya udahlah pada saat itu tahun 2011 akhir lah, mau 2012, anggap aja 2012 lah ya. 2012 barulah ganti. Nah, pakai Nissan Seviro. Yang sekarang itu dipanggil apa? Kamu. Kan pasti tahu lah, kan mungkin nggak tahu orang Bandung mah. Pakai mobil itu terus langsung, maksudnya ganti mesin atau enggak? Enggak, standar dulu. Masih standaran, soalnya ya drifting kalau bisa dibilang butuh biaya yang sangat ekstra ya. Waktu dulu tuh zaman-zamannya pahit-pahitnya tuh zaman-zaman tahun segitu. Saya pengen ikutan kejuaraan aja sampai susah. Kadang bisa daftar, nggak bisa beli ban. Kadang beli ban yang bannya yang suntikan gitu kan. Ya, mesinnya juga nggak diapa-apain, masih standar gitu pas pertama. Cuman ganti header doang, terus kayak mobilnya ceperin dikit, 2 jari lah sama fender gitu kan, biar enak aja. Sublekernya dienakin biar nggak terlalu empuk, biar agak rigid gitu kan. Ya kayak gitu-gitu aja sebenarnya, pakai standaran aja. Pertama bikin itu. Jadi memang di masa-masanya latihan itu nggak banyak rubah juga sih, nggak banyak rubah mobil. Yang penting posisinya saya udah bisa drifting pakai mobil roda penggerak belakang gitu, karena basicnya sama tapi cara mainnya beda. Kalau dari penggerak depan ke belakang gitu, jadi otomatis pas saya punya mobil Seviro ini ya saya latihan lagi, adaptasi lagi, cari lagi gimana caranya gitu kan. Sudah itu kejuaraan ikut juara di tahun berapa tuh? Tahun 2012 sempat pertama. Sih, cuman bukan event, itu kayak latihan bareng, kayak ngabuburit drift dulu. Ada ngabuburit drift, jadi zaman bulan puasa tuh ada kayak event namanya ngabuburit drift, latihan bareng terus nanti buka puasa gitulah. Nah cuman pas masuknya saya ikutan benar-benar event kejuaraan itu tahun 2014 lah. 2014 yang benar-benar emang pengen ikutan lah gitu. Kalau 2012 masih iseng-iseng ikutan event-event yang ada aja gitu, kayak Drift Party Cianjur itu kan event-eventnya sebenarnya kayak fun gitu ya, buat event, kalau bisa dibilang club event, bukan, terus buat kita latihan juga bukan kejuaraan nasional. Nah pas ikutan kejuaraan nasionalnya itu tahun 2014 mulai fokusin tuh. Mulai nggak ganti mesin dulu, masih terus standar, masih terus ajar terus. Masih di kelas pemula waktu itu 2014 sampai 2016. Habisin ya pokoknya. Jadi tapi udah nggak boleh. Sebenarnya udah nggak boleh saya di Driftstar karena memang ada persyaratan, ada ketentuan yang memang kalau misalkan udah beberapa kali naik podium itu harus naik kelas. Tapi karena posisinya budgetnya minim gitu kan, mobilnya juga nggak ngejar kalau naik ke kelas Rocky gitu kan ya. Ada 3 kelas, ada Driftstar, Rocky sama Pro. Nah waktu itu pas disuruh naik ke Rocky ya saya ngerasanya belum pantas aja gitu, belum pantas masuk di kelas Rocky gitu, makanya nahan dulu di kelas Driftstar. Waktu 2016 akhir barulah naik, ngumpulin dulu. Saya sempat vakum 2017 2018 saya sempat vakum main drifting, jadi ngumpulin duit dulu. Benar-benar berhenti aja ini sih. Benar-benar berhenti dulu, ngumpulin duit dulu buat ngebangun mesin. Maksudnya bukan ngebangun mesin, swap engine lah ya, ganti mesin baru mau mulai. Terus pasti banyak dong yang nanya
yang di DM pasti gitu. Iya, kemana katanya. Kemana kok jarang main ya. Kalau dulu sih kalau ngomongin sering main karena emang zamannya masa latihan otomatis pasti sering main. Kenapa jadi sering main? Orang-orang banyak melihat ya nggak ada tempat lagi di Bandung di mana Iya coba. Pasti di Jalan Diponegoro lagi di situ lagi di Jalan Pusdai lagi. Susah gitu ya. Nah, memang nggak ada fasilitasnya, jadi emang latihan sering di situ, nyobain ilmu sering di situ, orang-orang banyak melihat, tidak silah gitu kan. Pada tahu. Ya kalau bisa dibilang saya mah tukang di pengkolan gitu. Udah itu naik, maksudnya ada sponsor atau apa? Gitu. Alhamdulillah waktu 2013 juga sih sebenarnya udah mulai masuk gitu ya. Ada mulai sampai 2016 terakhir itu disponsorin sama Anchor Sport. Pertama. Nah, kalau yang pertama dulu 2012 malahan pas semenjak saya punya mobil itu akhir-akhir tahun 2012 itu saya dapat bantuan dari yaitu Dumasari. Dari Dumasari. Nah, jadi Dumasari Racing Team dulu tuh Mas Ari juga sama, asalnya sih sebenarnya bukan drifting, dia di motocross. Cuman karena dasarku milik gitu ya, dasarku ya udah rezekinya gitu kan. Jadi emang kebetulan Aldi bosannya lagi nyari saya gitu karena dulu sering ini suka upload di YouTube kan gitu. Dia kebetulan lagi di Bandung ngelihat situ terus nyari. Saya juga lagi nyari sponsor gitu, jadi emang udah kebetulan klop itu harusnya pertemukan gitu ya. Nah pada saat itu pertemulah di Pusdai ngobrol-ngobrol, terus ya saya ajakin juga kan teman-teman kayak Riko sama Irdang, ya pada akhirnya gabung lah. Jadi sebuah tim drift di Dumasari. Nah, sampai sekarang alhamdulillah Dumasari nggak pernah nggak buat support, jadi dia selalu support gitu ya, kalau misalnya kita balap tuh udah pasti dia selalu bantu gitu sampai sekarang, jadi kayak sponsor permanen gitu gitu ya pada intinya. Mungkin karena kitanya juga share ilmu sama Aldi Bosarnya dan Aldi Bosar juga emang suka sama driftingnya, jadi ya alhamdulillah sampai sekarang masih suka disponsorin gitu, disupport lah ya. Bukan, jadi sebenarnya kalau Dumasari itu sistemnya bukan sponsor yang emang di branding full gitu ya, tapi dia kayak lebih menghargai ini orang punya bakat pengen balap gitu kan, jadi sebenarnya lebih kayak ngebantu, jadi kayak ngasih jalan gitu kalau Dumasari itu kalau saya lihat. Tapi jauh sebelum itu kan pasti kan yang namanya udah ada hasil gitu ya, perjuangan dari nol ya. Ngerasain gimana sih? Kalau perjuangan tuh sebenarnya awal-awal tuh saya dapat mobil itu emang dari orang tua, karena yang mobil Grid itu juga dari orang tua dulu. anak bapak lah, anak inilah ya, maksudnya teh dikasih yang ngerti lah pasti gitu, dikasih fasilitas ya sok silahkan lah gitu, daripada main gak karuan kan gitu. Nah sebenarnya masih duit orang tua pada saat itu 2009 sampai 2012 itu dikasih mobil juga, itu hasil dari ngejual Grid juga kan, dikasih lah. Pas mulai saya berhenti maksudnya ya saya juga malu ya, maksudnya tambah sini tambah tua juga gitu kan, kalau gini terus kan malu. Mau gaya-gayaan gini gitu kan. Makanya 2014. Jadi waktu itu boleh saya sebutin nggak? Sebutin aja nggak apa-apa. 2013 itu saya sempat kena musibah yang pada akhirnya saya nggak bisa melakukan apa-apa gitu ya. Yang benar-benar vakum lah ya. Benar-benar vakum. Yang ya bisa dibilang saya jatuh di situ. Udah nggak ada. Benar-benar down aja gitu ya. Down. Nah pada saat 2014 saya mulai bangkit lagi. Kuliah juga jadi terbengkalai. Kuliah juga jadi vakum. Saya angkatan 2008 baru lulus 2016. Jauh gitu. Jauh banget. Berjuangan. Jadi vakum lah ya, waktu itu vakum, terus 2014 mulai bangkit lagi. Mulai jualan-jualan kayak jualan kaos gitu, cuman ngambil desain orang gitu. pengen tahu pasar nih, aku ada pasar nggak sih gitu kalau jual produk. Dari situ alhamdulillah ada aja yang beli, tapi pakai produk desain orang kan gitu, nggak enak juga kan kalau misalnya ketahuan memang desain luar itu, cuman ya nggak, kurang puas aja gitu kan. Terus kan kurang gimana ya,